Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan menyampaikan pembahasan tentang PPDB dari SD ke SMP untuk DKI Jakarta. Yang pertama, tanggal PPDB adalah belum diketahui, tetapi yang jelas pasti di atas tanggal 10 Juni. Karena tanggal 12 Juni mungkin itu baru pengumuman lulus. Sedangkan syarat salah satunya yaitu mempunyai surat keterangan lulus. Nah, alamat yang bisa dilihat untuk mengetahui PPDB DKI adalah ini, 1, 2, ini untuk proses pendaftaran, ini untuk pengaduan, ini untuk lihat-lihat. Nah, itu adalah alamat yang bisa dilihat untuk keperluan PPDB. Berikutnya, syarat dan kuota. Syarat pendaftaran yaitu usia paling tinggi 15 tahun, dihitung tanggal 1 Juli ya. Terus memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen yang menjelaskan bahwa dia telah lulus. Dengan demikian pasti pendaftarannya di atas 10 Juni ya, nggak mungkin sekarang-sekarang. Nanti tentang tanggalnya dilihat lagi ya di situs yang disediakan. Kuotanya yaitu jalur inklusi, itu berarti anak yang berkebutuhan khusus, mungkin mempunyai kekurangan fisik, itu setiap kelas diberi jatah 2 rombongan, 2 peserta setiap kelas ya. Kemudian afirmasi ini adalah mempunyai identitas khusus, yaitu pemegang kartu Jakarta Pintar atau secara ekonomi dia mendapat bantuan dari pemerintah, itu 27%. Zonasi itu adalah pendaftaran yang sesuai dengan kartu keluarga. Kartu keluarganya itu bisa untuk mendaftar di SMP yang sesuai dengan domisili kartu keluarga. Tahun ini kemungkinan satu SMP bisa menjadi zona yang beririsan beberapa kelurahan. Misalnya ada SMP 255, itu mungkin bisa kena zona Durensawit, Kelurahan Durensawit, dan bisa kena zona Cipinang Melayu. Demikian juga SMP 109 yang Kelurahan Cipinang Melayu mungkin bisa kena zona irisan antara Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Durensawit. Nah, begitu ya. Kemudian jalur prestasi. Prestasi akademik 10%, non-akademik 5%. Yang dimaksud prestasi akademik itu bukan anak yang nilai rapotnya bagus, bukan. Tapi anak yang pernah mengikuti lomba akademik. Lomba akademik itu terdiri dari mungkin lomba matematika dapat sertifikat, lomba IPA dapat sertifikat, lomba bahasa Indonesia dapat sertifikat. Non akademik itu misalnya pernah lomba olahraga dapat sertifikat. Jadi harus ada sertifikat ya. Kemudian sertifikatnya itu sertifikat yang diakui oleh Dignas. Biasanya logonya Tuturi Handayani, kemudian logo pemerintah daerah atau logo Kemenpora ya. Bukan lomba tari yang diselenggarakan oleh sanggar, bukan. Kemudian perpindahan orang tua dan anak guru itu 5%. Kemudian anak luar DKI, kartu keluarga Bekasi, Bogor, dan sebagainya itu 3%. Yang dimaksud perpindahan orang tua ini adalah orang tua yang pindah karena tugas, yaitu orang tuanya ASN atau TNI atau Polri. Kemudian yang dimaksud guru di sini adalah guru di SMP tersebut, bukan guru SD, bukan guru SMA, guru di SMP tersebut dapat jatah 5% untuk direbut bersama ini perpindahan dan anak
ASN yang orang tuanya pindah. Diadu nanti. Yang diadu ini nilai rapotnya dan nilai akreditasi sekolah. Luar DKI 3%. Ini juga diadu, sesama mereka diadu, nilai rapornya dikalikan dengan akreditasi sekolah. Kemudian ini yang zonasi itu ternyata seleksinya cuma dihitung berdasarkan akte kelahiran, nggak mikir nilai, nggak mikir prestasi, hanya diadu akte kelahirannya. Nah ini mungkin dipertimbangkan karena nggak ada ujian dan lain sebagainya, akhirnya pemerintah memutuskan begitu, mengadu nilai usia. Nah ini ya, sabar aja, yang anak usianya kalah ya berarti itu kodratullah. Mungkin ada yang makna yang lebih baik, mungkin nggak dapat sekolah negeri tertentu, siapa tahu dapat sekolah yang lebih bagus, gitu aja ya. Pendaftaran dari rumah. Pendaftaran dari rumah itu bagi yang bingung ya bagaimana, ini dianjurkan minta bantuan operator SD. Tiap SD kan ada operatornya, Bu. Nah, operator SD itu biasanya pinter IT. Nah, kita minta bantuan aja kalau bingung. Cuman kalau datang ke sekolahnya, SD-nya itu ya mungkin pakai protokol jaga jarak atau bergantian supaya tidak berkerumun. Itu kalau minta bantuan operator SD. Kalau bisa daftar dari rumah ya silahkan, nanti membuka situs, kemudian mengikuti petunjuk yang ditentukan, kita ikuti, mungkin bisa sendiri. Kalau nggak bisa sendiri, dari sekarang mulai pesen sama operatornya, minta bantuan pada kira-kira tanggal belasan Juni, biar operatornya siap, terus kita minta bantuan. Berikutnya, skema pendaftaran. Kuota, ya, ini misalnya sekolah tertentu, SMP tertentu, daya tampungnya 300, maka ini 2 siswa untuk yang berkebutuhan khusus, kemudian 27% ini anak-anak yang seperti ini, masuk dalam ini data dinas sosial ya, kemudian anak dari pengemudi Transjakarta, pemegang kartu Jakarta Pintar itu yang sering dapat subsidi dari pemerintah, ini 27%. Kalau daya tampung 300 berarti 81 anak itu untuk jatah mereka. Kemudian zonasi itu yang kartu keluarganya sesuai dengan lokasi SMP. Itu 50%, berarti 50% kali 300, berarti 150 direbut dengan ngadu usia sesama anak di zona itu. Kemudian 18% kali 300 berarti sekitar 54 murid itu bisa memperoleh dari jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu prestasi akademik itu pernah menjuarai lomba-lomba matematika atau IPA atau bahasa Indonesia, sedangkan non akademik itu pernah menjuarai olahraga, tari atau apa gitu yang ada sertifikatnya. Kemudian prestasi dari luar DKI ini juga menunjukkan sertifikat dan diadu nilai rapor dikalikan akreditasi sekolah. Yang dimaksud akreditasi sekolah yaitu sekolah itu punya nilai akreditasi, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kalau yang A itu di atas 90, B mungkin di atas 80. Itu dikalikan nilai raport. Perpindahan orang tua itu ASN atau TNI Polri dan anak guru di SMP itu. Bukan semua anak guru ya, anak guru di SMP itu. Ketentuan khusus. Ini menjelaskan yang tadi bahwa yang punya sertifikat olahraga untuk menempuh jalur prestasi itu ada surat keterangannya dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu kepada yang
mempunyai sertifikat, selain sertifikatnya juga minta surat keterangan. Bagi anak luar DKI entah gimana itu minta surat keterangannya. Jadi ini ada tulisan ini menunjukkan bahwa bagi yang menempuh jalur prestasi, selain punya sertifikat, sebaiknya juga minta surat keterangan dari yang memberikan sertifikat tersebut. Untuk yang lain-lain ini tidak perlu kita bahas. Mungkin kita tidak terlalu berkepentingan dengan hal ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah memperhatikan penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan penjelasan ini adalah versi menurut sejauh yang saya pahami. Bapak Ibu boleh meminta penjelasan dari pihak lain yang insya Allah mudah-mudahan lebih jelas. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.